Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi, TVRI Punyo Kito. Kali ini, siang ini kami akan berhadir bersama narasumber kita dalam acara Jambi Bicara. Kita akan mengupas tuntas terkait dengan talk show keuangan syariah, memahami manfaat dan dasar-dasar keuangan syariah. Ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang akan datang sebentar lagi. Kemudian Bapak Ibu juga penasaran nggak sih apa itu keuangan syariah? Apa yang keuangan syariah, perkembangannya, manfaatnya. Nah, ini kita sudah kedatangan narasumber hebat kita yang sudah pakar di bidang keuangan. Nah, narasumber pertama kita ada Profesor Dr. Amri Amir ya Bapak Ibu ya, yang sudah selaku sebagai Direktur Eksekutif Komite Daerah Keuangan Nasional Ekonomi Syariah ya Pak ya, yaitu KDEKS. Kemudian selanjutnya juga ada narasumber kedua kita, Ibu Direktur Kepatuhan Bank Jambi, Ibu Riza Roziani. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir siang hari ini bersama kami dalam acara ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semua, kalau misalnya Bapak Ibu dengar nih infografis dari berita-berita tentang keuangan syariah. Nah, ini kalau saya pernah baca dari State of Global Islamic Economy Report, yaitu Indonesia tahun 2023, Indonesia itu ternyata berada pada peringkat ketiga berdasarkan Global Islamic Economic Indicator atau GIEI setelah Malaysia dan Saudi Arabia. Nah, ini menandakan bahwasanya Indonesia merupakan peringkat ketiga, yaitu dalam Global Islamic Economic Indicator, yaitu keuangan syariahnya cukup signifikan, terutama kenaikannya dari tahun 2018 yang sebelumnya itu di peringkat 10. Nah, sejalan dengan itu, berdasarkan data dari OJK, total keuangan syariah Indonesia, posisi data Juni 2024 itu tumbuh signifikan sebesar 12,48% menjadi 2.756 triliun, yang terus meningkat sejak tahun 2020. Nah, kemudian pertumbuhan positif tersebut tidak luput dari peran serta industri jasa keuangan ya, dalam memberikan layanan dan akses keuangan dan produk-produk keuangan terhadap masyarakat dari segala lapisan masyarakat ya, baik dari masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Nah, yang seperti kita tahu ya, Bapak Ibu ya, UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Nah, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07%. Nah, ini cukup signifikan ya, di atas 50%. Nah, juga di samping itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia itu meliputi kemampuan menyerap lebih kurang sebesar 117 juta pekerja atau 97% dari total pekerja di Indonesia. Berarti 97%-nya itu diserap oleh UMKM. Nah, sangat penting sekali nih UMKM di Indonesia. Nah, kemudian besarnya kontribusi UMKM ini terhadap perekonomian Indonesia merupakan suatu peluang ya untuk meningkatkan keuangan syariah di Indonesia. Baik, untuk sesi pertama mungkin saya mau ngobrol dulu ya dengan Prof. Amir ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Jadi kan KDEKS ini saya dengar sudah terbentuk ya Pak sejak tahun 2023 ya Pak ya. Nah, dari 2023 berarti sudah jalan 1 tahun lebih ya Pak sampai dengan saat ini. Nah, bagaimana nih Pak kontribusi? Hampir 2 tahun lebih lah. Iya, 2 tahun lebih ya Pak. Awal April kalau salah. Iya benar, baik Pak. Sudah 2 tahun berkiprah ya di Provinsi Jambi. Nah, apa saja kontribusi dan perannya Pak KDEKS dalam mendorong peningkatan perekonomian syariah di Indonesia Pak? Ya, KDEKS ini kan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah Provinsi Jambi. Kebetulan kita mulai di SK-kan itu kalau nggak salah 5 April ya 2023 kalau tidak salah ya, saya lupa. Betul. Nah, sejak itu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh KDEKS. Tapi kegiatan-kegiatan ini kan bekerja sama dengan OJK sendiri, dengan BI dan dengan pemerintah daerah. Karena dari dari KDEKS sendiri belum ada dana sampai hari ini belum ada kan. Ya, jadi kegiatannya kegiatan itu. Dan kalau dilihat dari sejarah bagaimana mengembangkan ekonomi syariah di Jambi ini, kita sudah lama sebenarnya, sudah sejak zamannya Pak Karlusa kalau nggak salah ya, Pak Karlusa di BI itu sudah mulai mengembangkan. OJK-nya Pak Darwisman. Pak Darwisman ya, itu sudah sosialisasi ke daerah-daerah bagaimana
mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah itu. Nah, bicara masalah keuangan syariah ini sebenarnya kita harus membedakan dulu ya. Keuangan ini ada dua sistem ini. Ada sistem kapitalis yang berbasis pro Maghrib. Kalau dalam istilah ekonominya pro Maghrib, yaitu pro kepada measure, boror dan riba. Nah, itu keuangan kapitalis. Tapi sekarang sudah dikembangkan kan keuangan syariah yang anti Maghrib itu, anti measure, boror dan riba. Nah, kalau kita perhatikan tadi sudah dijelaskan bahwa keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia ini kan sudah dari ranking 11 kalau nggak salah tahun 2018 itu menjadi sekarang ranking 3 dunia di SGI ya. State of Government Islamic Economic International, kita sudah ranking ketiga. Nomor 1 itu Malaysia, nomor 2 Saudi Arabia, baru kita seharusnya ini. Oh iya, baik. Seharusnya karena kita mayoritas Muslim. Okay, ya Pak, selamat datang Bapak. Iya, mohon maaf Prof. Iya. Oh iya, silakan Pak. Datang Pak. Baik, saya teruskan, karena mayoritas kita Muslim, harusnya kita yang nomor 1 ini. Jadi kita ketinggalan ini menurut saya. Ini yang harus kita pacu secepat mungkin. Iya. Mungkin itu dulu dari saya. Oh iya, baik, memacunya dalam bentuk sosialisasi dan sosialisasi jangan sosialisasi saja. Tapi saja. Terus terang kita terjun betul gitu. Tadi juga disampaikan bahwa UMKM itu kan 90% lebih itu menyerap tenaga kerja di Indonesia ini. Sudah itu 61% GDP kita dari UMKM. UMKM inilah yang kita harapkan bisa bagaimana mengimplementasikan keuangan syariah ini baik secara nasional maupun di daerah ini gitu. Baik, terima kasih Bapak. Jadi berarti tidak hanya sinergi sosialisasi tapi juga berbagai macam program ya Pak ya, atau kebijakan yang bisa kita buat untuk mendukung sektor-sektor UMKM dan pengembangan ekonomi syariah. Bapak Ibu pemirsa di TV juga yang sudah hadir di rumah, telah hadir juga Kepala OJK Provinsi Jambi, Bapak Ian Iswara Rosyan, tengah hadir di kita. Bapak silakan Bapak. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Izin kami melanjutkan ya Pak ya, pertanyaan kedua. Gimana nih Pak? Nah tadi kan sudah ada sinergi kolaborasi gitu ya. Program-program yang dilakukan oleh KDEKS untuk pengembangan ekonomi syariah. Nah, dalam perjalanan itu Pak, tantangannya apa nih Pak? Tantangan yang Bapak rasa kayaknya kita perlu effort nih dalam pekerjaan kita ini gitu Pak. Oke. Begini, kan mengembangkan sesuatu itu memerlukan kerjasama yang menyeluruh. KDEKS saja tidak mungkin. Betul. Atau bank aja sendiri tidak mungkin, OJK sendiri tidak mungkin, BI aja sendiri tidak mungkin. Oleh karena itu harus kerjasama secara seluruh komponen yang ada di negara ini. Kalau enggak, tidak mungkin kita. Jadi harus ada kerjasama semuanya. Dan semuanya harus berpartisipasi dengan konsisten. Jadi kalau tidak konsisten, ya partisipasinya setengah-setengah ya tidak mungkin. Kita kalah kok dengan Malaysia, kenapa? Karena konsistensi dia tinggi gitu. Oke, baik. Kita kan enggak. Kita ini kalau saya lihat amati cuman kadang-kadang ya hanya ide yang lebih banyak, tapi komitmen untuk mengimplementasikan dalam menerapkan konsep-konsep keuangan syariah dan ekonomi syariah itu belum sepenuh hati. Misalnya saja, coba tanyalah kepada PNS sajalah di Jambi nih, PNS. Gimana dia naruh uang? Di bank syariah atau di mana? Konvensional. Lebih banyak di konvensional. Itu kan tidak mendukung namanya. Harusnya dia mendukung itu. Oke lah dia perlu di konvensional, taruhlah sebagian. Tapi sebagian besar harusnya ke bank syariah. Nah di Jambi, PNS Jambi harusnya di bank syariah Jambi gitu. Harus gitu. Kalau enggak tuh enggak akan tercapai itu. Kemudian para pengusaha segala macam, UMKM terutama yang kontribusinya terhadap GDP kita ini 61%, itu jangan ke bank-bank konvensional. Bergeraklah nyimpan uang segala macam transaksi itu di bank syariah. Terutama kalau kita nih orang Jambi ya Bank Jambi lah. Ya Bu ya. Iya, betul, jangan bank lain. Gitu. Yang lain ya Pak ya. Iya.
Jadi kalau begitu Bapak berarti tantangannya kita harus bersama-sama Iya. selama ini jalannya sendiri-sendiri Iya, gitu ya Pak. sekarang ini belum menyatu lah. Belum menyatu dalam antar satu gerak, stakeholder. baru bergerak tuh masing-masing gitu kan. Betul, Ya, misalnya BI bergerak sendiri, ini bergerak sendiri. Tapi satu langkah harusnya. Satu langkah. Bergerak tuh sama langkahnya. Jangan yang ini duluan, yang ini belakang. Jadi nggak serentak dia. Betul. Harus serentak dia, harus sama. Baik, Pak. Termasuk pemerintah daerah. Pemerintah daerah ya Pak ya. Iya. Dalam Komitmen itu. mempromosikan produk-produk Iya, keuangan syariah gitu ya Pak. Kemudian dia juga dana-dana ada pembangunan segala macam itu jangan ke bank konvensional, harus ke bank syariah. Bank mana terserah lah. Tapi karena masyarakat kita masyarakat Jambi ya ke Bank Jambi lah. Iya baik. Karena itu milik kita. Iya berarti PR juga bagi Iya. selaku KDEKS Iya, juga kita iya. OJK sama juga industri jasa keuangan nih Pak. PR Iya. kami bersama juga dalam nanti kita bersama-sama ya Pak. Iya. Nanti kalau ada program misalnya dari KDEKS gitu kan yang bisa disinergikan nanti juga dengan pemerintah daerah nanti kita bisa jalan bersama dalam promosi lah Pak Iya, ya, promosi produk keuangan syariah. Nah ini Pak. Tapi menarik itu Mbak Nenes. Iya Gini. baik Pak, baik Pak. Iya, Prof, iya. tadi kan saya sepakat kalau seandainya kita harus satu langkah. Iya. Sepakat. Nah, cuman di satu sisi kita harus melihat juga bagaimana syariah ini, keuangan syariah ini harus mampu mendevelop. Iya. Jadi dia harus punya katakanlah infrastruktur, terus kekuatan dari sisi produk, bagaimana menjual, mendevelop sesuatu yang berbeda, gitu ya. Iya. Setelah itu baru adanya transformasi, karena gimana pun persaingan harus tetap ada ya Prof ya. Tetap. Jangan sampai kita dorong, tapi bank syariahnya sendiri dalam konteks ini perbankan ya belum siap. Belum siap. Nah, jadi makanya kita juga kalau untuk perbankan syariah, Prof, kita juga punya itu roadmap, peta jalan dari perbankan syariah. Yang salah ada 3 di situ. Yang pertama bagaimana kita meminta perbankan syariah itu mendevelop produk, mendevelop katakanlah layanannya gitu kepada masyarakat gitu ya, sehingga bisa bersaing. Kemudian yang kedua itu bagaimana perbankan syariah itu bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman, karena era digitalisasi itu suatu keniscayaan ya Prof ya. Nah baru yang ketiga itu Prof, itu akses. Jadi nggak bisa kita hanya memaksakan akses tanpa adanya development dan transformasi dari industri keuangan syariah. Iya, saya setuju itu. Gitu. Jadi memang itu step by step itu. Iya. Gitu. Tapi ya harus serentak kita kan harus kerjasama. Benar, bisa setuju Prof. Sendiri-sendiri kan. Kalau sendiri-sendiri susah kita. Setuju. Ibarat sapu gitu kan. Kalau satu-satu lidi nggak bersih, tapi kalau serempak bersih dia. Iya. Berarti industri jasa keuangan khususnya perbankan syariah kali ini yang hadir juga Ibu Riza ya dari Bank Jambi berarti harus lebih kompetitif lah dalam mengembangkan inovatif dalam mengembangkan produk-produk sama kompetitif dengan produk keuangan yang konvensional gitu ya Bu. Memikirkan cara-caranya gitu ya agar bisa ini dapat penetrasi ke pasar lebih dalam lagi nih kepada masyarakat-masyarakat gitu ya. Iya. Oke. Prof. Amir, jadi sektor ekonomi syariah yang menurut KDEKS Jambi potensial menurut Bapak saat ini apa ya Pak yang potensial untuk dikembangkan dan menjadi fokus pengembangan ekonomi syariah untuk ke depan? Ya, kalau kita lihat dari kontribusi PDB kita kan, kan UMKM. Dalam penyerapan tenaga kerja juga UMKM. 90% lebih tenaga kerja Indonesia ini diserap oleh UMKM. Ya, kita harus mengembangkan itu. Dan itu juga kalau dalam mengembangkan itu kan tidak memerlukan begitu besar modal bagi mereka. Kecuali kalau perusahaan-perusahaan besar itu yang memerlukan modal besar. Dan perusahaan-perusahaan besar itu ya tidak banyak di Indonesia, tidak banyak. Kecil sekalian. Tapi dia menguasai ekonomi. Nah, itu yang jadi persoalan bagi kita nih. Tantangan kita itu bagaimana UMKM inilah bisa berkembang dengan baik. Seperti Pak Ketua tadi sampaikan. Bagaimana dia mendevelop produk-produk dia sehingga laku di pasar baik dalam negeri maupun internasional. Kemudian bank terutama bank syariah nih memberikan pelayanan-pelayanan yang betul-betul prima dan memang harus diusahakan supaya digitalisasi itu betul-betul berjalan. Jadi jangan lagi masyarakat misalnya UMKM terutama untuk jual beli barangnya masih menggunakan
cara lama. Sekarang itu sudah pakai digital semua kan, orang kalau di luar itu main tempel aja dia kan, main tempel selesai gitu. Nggak perlu lagi. Sekarang kita masih agak ketinggalan. Pakai kris saja, pakai kris saja itu kan, pakai kris itu tidak semua. Tidak semua orang kan, UMKM tidak semuanya pakai itu. Harusnya ini, dan bank harusnya, Bank Jambi khususnya itu harus mengembangkan ini gimana supaya semua masyarakat ini kalau bisa yang punya usaha pakai ini itu, sehingga dia bertransaksi nggak perlu ke bank dulu kemana-mana, cukup dari rumah aja. Orang mau pesan ini, oke, kita tek, itu kan selesai. Nah, itu yang harus diapakan. Dan jangan juga layanan tuh ya, memang kan ini persaingan memang berat sekarang. Ada bank-bank konvensional dengan bank-bank syariah. Kita bank syariah ini kalau nggak salah bangsa kita sekitar 7% ya Pak ya. 7,5% apa gitu. Indonesia ya. Ya Indonesia secara nasional. Kalau nasional 7, sekian persen ya daerah juga sekitar itu, tidak akan jauh kan. Nah ini bagaimana meningkatkan ini terus. Oleh karena itu ya kita seluruh masyarakat terutama yang ya Muslim lah, ya, yang terutama Muslim, janganlah bertransaksi dengan menggunakan bank-bank konvensional yang pro maghrib tadi, mesir, goror, dan riba itu. Yang dalam Islam ya hukumnya haram gitu. Jadi itu tantangan kita, itu yang paling berat. Belum masyarakat secara umum belum betul-betul memahami apa itu keuangan syariah dan apa itu ekonomi syariah. Belum memenuhi mengerti secara mendalam. Inklusi ini yang perlu terus-menerus kita lakukan. Betul, supaya masyarakat ya memahami lah. Kalau sudah memahami, dia akan melakukan transaksi segala dalam kondisi ekonomi keuangan syariah, sehingga ekonomi keuangan kita terus meningkat dengan baik. Kalau bisa, kalau kita ini karena mayoritasnya Muslim ya kita mungkin bisa ngalahkan Malaysia. Kita yang harusnya nomor satu. Kalau ya, menurut saya itu. Nah, di sektor mana nih Pak yang menurut Bapak sangat potensial nih kan untuk yang keuangan syariah kan banyak macam-macamnya Pak. Ada yang halal tourism, halal food, halal fashion gitu. Nah, kalau untuk di Jambi sendiri menurut Bapak yang potensial banget itu yang mana Pak yang perlu dikembangkan? Kalau kita di Jambi ini ya mungkin karena kita bukan daerah wisata ya. Nah, gitu Pak. Kita tahan dulu, mungkin Bapak jawabnya nanti saja. Sebentar lagi ada iklan. Baik Bapak Ibu pemirsa yang hadir di rumah, sebelum dilanjutkan ya jawaban dari Profesor, nanti kita akan iklan sejenak iklan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan kembali lagi saat lagi. Baik Bapak Ibu, sudah hadir kembali kami. Tadi pertanyaannya terkait dengan sektor potensial ya Pak, yang untuk pengembangan ekonomi syariah. Nah, mungkin Bapak boleh menjelaskan sedikit Pak? Oke, dari data nih ya, dari laporan State Global Economic Islamic itu tahun 2023 seperti yang disampaikan tadi, konsumsi masyarakat Muslim ini sedunia ini itu mencapai 1,9 miliar Muslim di dunia ini itu mengkonsumsi mencapai sekitar 2,4 triliun dolar, ya bukan main itu, banyaknya bukan main ya. Nah, yang meliputi makanan, kemudian farmasi, kosmetik dan fashion. Kalau pariwisata dan segala macam itu ada, tetapi untuk Jambi mungkin makanan, farmasi, kosmetik, fashion. Ini yang punya potensi besar untuk dikembangkan di Jambi. Nah, itu yang paling penting. Jadi UMKM yang makanan halal segala macam, fashion halal itu bisa dikembangkan. Terutama yang fashion ya. Kita punya batik usus di Jambi. Batik usus itu kan tidak ada di daerah lain. Ini yang kita harus kembangkan banyak-banyak gitu. Siap. Kalau makanan kan ada khasnya kan, Tapi kalau fashionnya ini punya prospek yang besar menurut saya untuk dikembangkan di Jambi, karena batik Jambi lebih spesifik ya. Itu yang bisa kita kembangkan untuk Jambi. Berarti halal fashion lah. Iya, halal fashion. Nah, mungkin Ibu Riza bisa mungkin kira-kira UMKM produk-produk apa yang produk syariah yang mendukung UMKM dalam pengembangan halal fashion Ibu? Ya, baik Ibu Nenes ya, untuk produk-produk kita yang halal itu ya
dari Bank Jambi ya produk-produk kita kan ada tuh Pak ya untuk UMKM. Contoh kita memfasilitasin atau membuat produk. Produk yang pertama yaitu kita bisa dengan membuka tabungan Siginjai Pak. Siginjai khusus untuk pedagang. Sehingga yang para pelaku UMKM bisa untuk menerapkan tabungan Siginjai pedagang dari yang prinsip-prinsip syariah. Sehingga terhindar juga dari yang namanya riba yang kata Pak tadi ada kan. Yang pembagian yang diperoleh itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ya. Itu tabungan Siginjai namanya tabungan Siginjai pedagang. Itu dari sisi funding. Kalau dari sisi lending produk apa nih Bu yang cocok untuk halal lending fashion? kita bisa Pak ya membantu dan bekerja sama dengan pemerintah. Contohnya yang saat ini Bank Jambi laksanakan menyangkut dengan perumahan tapera. Perumahan tapera itu kita juga sudah sistem bunganya itu nggak pakai bunga Pak, cuma kita berbagi hasil. Dan ini sudah kita terapkan untuk membantu para masyarakat yang pendapatannya rendah gitu, bawah. Iya, di sisi itu ininya. Dan juga ada juga untuk lendingnya. Kita memberikan pembiayaan kepada UMKM. Apa nama produknya itu Bu? Kira-kira kalau yang khusus syariah? Kreditnya itu yang tuh ini macam-macam ya. Kita ada yang namanya ada banyak produk. Iya. Ada produktifnya juga. Nggak ada nama tagline-nya Bu. Tadi kan tabungan Siginjai gitu. Kalau ini nggak ada. Tadi salah satunya kan ada yang namanya KPR Tepara. Oh KPR. Ya. Oh oke. Ya. Siap, baik, terima kasih. Nah selanjutnya nih Pak Yan, nah sebagai Kepala OJK Provinsi Jambi nih Pak. Nah ini kan UMKM sektor potensialnya di halal fashion tadi Bapak bilang ya. Sudah ada nih dinaungi oleh nanti IJK-nya produk syariahnya berupa tabungan Siginjai atau KPMR. Nah di OJK sendiri nih Pak, untuk meningkatkan itu Pak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan nih Pak oleh OJK gitu Pak? Iya, kasih Mbak Nenes. Syariah itu dulu ketika muncul itu sudah naik trennya Prof. Cuman ketika beberapa tahun ke sini itu landai terus perkembangannya. Melambat. Jadi tumbuh. Kalau kita mencatat itu pertumbuhan perbankan syariah di Jambi itu tumbuh, Prof. 7%, Prof. 8% di kisaran itu. Nah, share-nya pun kalau kita lihat di Jambi itu nggak gerak-gerak. Itu 11%, 12% terhadap seluruh keuangan di Provinsi Jambi. Nah, ini PR kita, ini tantangan kita kan ya. Prof tadi sampaikan kita mayoritas Muslim. Saya dulu pernah di Manado, Prof. 2,5 tahun saya. Dan saya melihat pertumbuhan ekonomi syariah khusus untuk perbankan syariah lumayan di sana. Nah, sekali waktu saya ketemu sama teman-teman non-Muslim di sana, terus saya tanya, kamu pakai tabungan apa? Tabungan syariah, Pak. Kamu kreditnya dari mana? Pembiayaan syariah, Pak. Lah penasaran saya kan, kenapa kok bisa? Pak, satu hal Pak, syariah itu unsur kepastiannya tinggi Pak. Jadi sudah terukur. Contoh, misalnya kita punya produk yang namanya murabahah, murabahah margin, jual beli. Itu kan tiap bulan itu tetap Prof. Nah, teman-teman yang non Muslim pengusaha sana itu menyukai hal itu. Pasti. Iya. Jadi tingkat kepastiannya tinggi. Karena kenapa? Karena dia bisa mengelola cash flow dia. Nah, kenapa tidak? Ketika mereka berpikir seperti itu, ya kita sebagai orang Muslim, apalagi ini merupakan prinsip yang berdasarkan Al-Quran dan hadis ya Bro. Seharusnya kita harus punya sense of belonging yang lebih kuat. Gitu ya. Nah, di Jambi ini kami melihat juga Prof. Kebetulan saya di sini baru 3 bulan. Nah, kenapa kok kita nggak ada BPRS? Ya, mesti itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa kok nggak ada BPRS? Gitu. Nah, ini lagi kita coba lihat kajian dan kita mengkaji, menganalisa. Cuman itu tadi, Prof. Benar, kebijakan itu harus satu langkah dan dieksekusi. Jangan hanya di tataran ide dan kebijakan saja. Nah, kami di OJK, Prof. Memang per tahun 2025 ini, Prof. Bu. Itu kita tagline-nya itu bagaimana meningkatkan literasi, inklusi, industri keuangan syariah, terutama untuk pasar modal. Nah, ini kita nih lagi join, kita bersinergi, berkolaborasi dengan
Ada namanya kita Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan. Di sana itu juga terdiri dari perbankan, asuransi, pasar modal, ya, finance, PNM, pegadaian, semua kita bergabung. Nah, kita membuat langkah-langkah bagaimana kita meningkatkan produk-produk atau katakanlah aseptasi, penerimaan terhadap produk-produk syariah ini. Kemarin kita sama Bursa Efek ya, Mbak Indonesia. Betul. Ini kebetulan deputi ini Pak pengaduan. Jadi Pak Yan, saya ingin motong sedikit, maaf ya. Jadi kenapa di Jambi tidak ada PPRS? Sebenarnya itu yang menjadi persoalan yang kami dulu Pak. Saya dan Pak Hardani ya, mantan Direktur Bank Jambi ini. Sudah itu Ibu Sri ya. Sri Mulyani. Saya sudah ada beberapa orang bercoba untuk membuat PPRS ya, buatlah proposal segala macam. Nggak tahu lah ini apa persoalan, berubah. Akhirnya berubah semua total, tidak boleh lagi Bank Indonesia yang memberikan ini, tapi OJK. Semenjak itu modalnya sudah harus 1M lebih. Waduh, kata kita 1 sampai 2 M lebih semua tuh. Akhirnya mundur kami, tidak bisa. Itu yang menjadi pertanyaan kami juga ini. Nah, kok bank-bank yang konvensional cepat, pas bank syariah agak lambat ini. Jadi persoalan kami itu, bertanya, mungkin Bapak boleh tanya nanti Pak Hardani Rusli itu. Tapi kan sekarang kita sorry ya Prof ya, nggak harus mendirikan bank baru. Iya, tapi kita bisa mengkonversi. Nah, jadi gini Pak Prof. Karena mau mengkonversi itu makanya KDEKS Pak. KDEKS salah satu programnya sudah kita sepakati ada dengan Pemda ini. Salah satu bagaimana mentransformasi Bank Jambi ini menjadi bank syariah. Itu usulan kita. Sudah kita anukan kemarin. Cuma ya kan perlu komitmen tadi. Komitmen pemilik saham. Yang pemilik saham ini kan mayoritas gubernur, bupati, wali kota. Ini yang belum nampaknya ini. Ini kalau sudah gubernur, bupati sebagai pemegang saham, mau, insya Allah. Jadi daripada kita di bawah katanya Bank Jabar ya. BJB. Waduh. Kalau saya mungkin agak berbeda, Prof. Mohon maaf, Prof. Iya, ada masalah. Karena lebih baik kita punya 2 kan daripada 1. Jadi kenapa enggak UUS-nya itu diperkuat, dibesarkan, ya sehingga menjadi bus. Boleh juga, tapi kan? kemampuannya itu agak lambat. Itu karena memang secara kebijakan kami di OJK, Prof, dan juga diamanahkan oleh Undang-Undang P2SK, itu memang bagi unit-unit usaha syariah yang sudah sampai pada suatu titik yang sesuai ketentuan, contoh misalnya katakanlah sudah 50 triliun atau asetnya sudah 50% dari aset induknya konven, itu harus spin off, Prof. Modalnya berapa ya? Gitu. Jadi ini program kita nih KDKS. Pertama percepatan konversi Bank Jambi menjadi bank syariah. Saya setuju Pak, 2 itu. Cuma kesulitannya 1 aja payah, apalagi 2 gitu. Itu yang persoalan. Saya pikir lebih baik 1 aja dulu. Nah, kita punya contoh lah. Aceh sudah, NTB udah, Riau, dari provinsi Riau itu 2, udah bisa dia. Padahal yang punya ide pertama itu Jambi Pak. Jambi Pak. Kita ketemu silaturahmi dengan MUI se-Sumatera. Idenya itu. Ternyata kita yang terlambat gitu. Malah Aceh, Riau, sama NTB yang sudah. Duluan. Kita belum. Izin Pak, saya mau menanggapin sedikit Pak Ketua juga Pak Prof. Jadi untuk saat ini Pak ya, kita Bank Jambi itu benar kita punya unit usaha syariah Pak, 1. Tapi berjalannya waktu sampai saat ini kita udah namanya melakukan DBLM. Jadi pengertian DBLM ini Pak, kita bisa melakukan layanan syariah yang ada di kantornya yang di konvensional Pak. Dan kami udah mulai melakukan di tahun 2024 kemarin di akhir tahun. Jadi kalau nasabah atau debitur nggak perlu lagi harus ke kantor yang ada di depan Jamtos Pak. Dia bisa juga di kantor-kantor yang konvensional di seluruh provinsi Jambi ada Pak. Kami bisa menerima yang namanya untuk layanan syariah. Nah, memang belum bentuknya Bank Jambi belum bus seperti Pak Profesor katakan.
Kami masih unit Pak, tapi yang untuk konvensional kami menerima layanan syariah. Itu udah perkembangan sekarang Pak. Itu DBLM itu Beprek. dual banking leverage model. Jadi bisa pakai dua, konven dan syariah. Tapi kalau kita tanya Pak ke masyarakat, coba tanyalah masyarakat. Kalau ke Bank Jambi itu tahu enggak di kantornya bank syariah? Syariah, enggak tahu dia. Oh, jadi sosialisasi belum. Arti harus dikuatin lagi nih dari saya. Siap Bapak Profesor. Oke, baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan lagi diskusi kita nanti setelah jeda berikut ini. Terima kasih. Baik, kembali lagi bersama kami dalam talk show Keuangan Syariah. Nah, tadi kan sempat ya Bu kita bicara dengan tadi rencana pengembangan ya Bank Jambi ada spin-off ataupun konversi ya menjadi syariah. Nah, tadi Ibu juga sudah menjelaskan kalau misalnya Bank Jambi sendiri sudah punya layanan syariah ya Bu ya. Walaupun dia sudah di kantor konvensional tapi tetap juga melayani syariah. Nah, Ibu Riza nih apa saja nih menurut Ibu manfaat dari produk-produk keuangan syariah itu dibandingkan dengan konven, Bu? Boleh diceritakan kepada Bapak Ibu pemirsa. Baik, produk-produk yang syariah ya, manfaatnya itu yang pertama jelas kita untuk menghindarkan yang namanya riba. Yang maghrib kata yang maghrib tadi. Mesir, gararan, riba itu. Iya, itu kan sesuai dengan prinsip syariah kan kita namanya ada produk pembagiannya itu berdasarkan sistem bagi hasil. Sebagai hasil. Kalau kita di konvensional kan namanya dengan istilahnya bunga. Iya. Nah, bagi hasil ini seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Kepala OJK tadi kan kita kan pasti ya Pak untuk kita berusaha itu. Apakah itu kita menanamkan uang di bank syariah atau kita melakukan pinjaman atau pembiayaan istilahnya untuk syariah. Nah, itu kan ada kepastian. Kemudian juga kita dengan di syariah itu berarti kita melakukan investasinya halal. Investasinya halal. Sehingga kita kan udah menerapkan prinsip-prinsip syariah. Halalnya gimana itu Bu? Halalnya ya tadi, ada yang berpandangan gimana ya. Produk ini yang kita dapat bunga tadi itu. Nah kita kan kalau dengan bagi hasil jelas kita. Berapa untuk pengelola, berapa untuk pemilik gitu. Dan ini kita kan transparansi dengan si nasabah kita, ya sehingga kita nggak ada lagi yang di belakang itu, nah, sehingga ada ketentraman batin bahwa kita melakukan transaksi syariah itu jelas kita udah melakukan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah ini yang sangat kita kalau udah ketentraman batin pasti ada kepuasan, nggak ragu-ragu itu menjalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Mungkin kalau konven ya kan beda lagi ceritanya, lebih banyak untuk mencari keuntungan. Dan tidak berdasarkan ini. Dan ini kita kan dengan keyakinan agama. Nah ini yang sangat mendasari kali Ibu. Gitu. Nah dari Bank Jambi sendiri nih Bu, kalau bisa mengatakan produk itu aman gitu Bu. Nah itu dari sisi apa nih Bu? Boleh diceritakan? Jadi produk kita aman, bahwa ini menjalankan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau kita mau meluncurkan suatu produk, ini ada semacam fatwa dari yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini juga dibentuk berdasarkan persetujuan juga dari kalau kita bank itu namanya di rapat umum pemegang saham dan ini juga dilakukan seleksi dengan OJK ya Pak salah satunya. Dan ini kan orang-orang yang DPS-nya yang ngerti dengan konsep syariah. Ya. Jadi setiap produk yang akan diluncurkan itu melalui kajian-kajian dan mendapat fatwa dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Nah itu Bu. Tapi secara konsep syariah sudah ada yang ini ya terpenuhi ya Bu ya. Ada yang menyetujui dulu yaitu Dewan Pengawas Syariahnya gitu ya. Benar. Bu, ya. Nah berarti juga PR juga bagi kita juga kalau misalnya kepada nasabah juga menjelaskan berarti ya Bu ya. Iya kita sosialisasi. Apa saja manfaatnya gitu ya.
hak dan kewajiban konsumen nasabahnya seperti apa juga berarti seperti itu ya Bu ya. Tapi sama juga sama konven berarti ya Bu ya. Iya sama. Sama kelebihannya di yang tadi dia tidak maghrib kalau kata Prof ya. Sama juga ada yang menyetujuinya dulu dari sisi konven. Saya memotong ini, jangan dikatakan konvensional itu sama dengan ekonomi Islam. Saya nggak setuju itu. Jadi ada perbedaan yang mendasar ya antara sistem ekonomi dan keuangan syariah dengan sistem dan ekonomi keuangan konvensional. Nah, konvensional ini kapitalis tadi dia pro maghrib. Pro artinya kepada mesir yang sifatnya judi, kemudian goror yang ragu-ragu dan riba. Nah, di dalam ekonomi Islam enggak, keuangan Islam enggak. Tadi kata Pak Ian ada kepastian. Iya, ada jadi misalnya begini, saya punya uang 100 juta, saya masukkan ke Bank Jambi, Bank Syariah, itu dapat bagi hasilnya berapa? Misalnya 4951 untuk saya, 49 untuk bank. Apapun yang terjadi nanti misalnya bank dapat untung sekian. Tapi kalau misalnya bank nggak dapat, saya tidak dapat juga. Tapi kalau konvensional enggak dia. Jadi kalau konvensional apapun yang terjadi saya dapat terus gitu sekian persen. Ya dapat sekian persen. Sehingga kalau banknya rugi tidak bisa bayar dia kan ambil modal. Tapi kalau bank Islam enggak. Kalau dia misalnya nggak dapat 0, ya nasabahnya dapat 0 juga gitu. Tapi kalau untungnya tinggi, dia dapat untung tinggi. Beda dengan bank konvensional. Kalau bank dia dapat untung tinggi, udah tinggi lah dapat dia. Kita tetaplah 10% dia dapat gitu. Nah, itu bedanya. Jadi jangan sama Bu, beda Bu ya. Sudah itu kan jelas pasti dah, bagi hasil pasti itu sekian. Dan dia sudah hitung, tidak ada goror di situ. Tidak ada goror. Sudah itu uang itu kan tidak boleh ke judi itu. Nah itu kalau konvensional kita menggunakan uang itu untuk judi, untuk apa segala macam boleh aja, halal aja dia. Nah, kita tidak boleh. Kenapa demikian? Itu sebabnya dengan adanya kemudahan uang di konvensional itu mendapatkan bunga, mendapatkan keuntungan yang tidak pasti tadi dari judi, bahkan juga dari korupsi dan segala macam. Orang mencari uang tidak lagi untuk berusaha. Tapi taruh aja uangnya di mana? Di judi. Nanti di saham yang tidak saham yang beli ini aja dia. Bukan sahamnya betul dia beli, tapi pergerakannya aja sekian naik sekian beli itu aja ke situ. Sehingga orang lebih banyak alokasi dananya ke sini. Bukan ke usaha. Nah, karena itu nanti uang lebih banyak daripada produk. Lebih banyak dari barang. Padahal teori konvensional juga Irving Fisher mengatakan MP, money, velocity dan sama dengan PT, price dan total produksi. Itu dilanggar oleh konvensional. Sehingga MP lebih banyak daripada PT. Produksi 10, uangnya 100. Itulah menyebabkan terjadinya bubble ekonomi. Karena uang berkembang, produk enggak. Nah, Islam enggak boleh gitu. Ekonomi Islam. Ya, kemaslahatan umat lah berarti ya. Kemaslahatan umat. Nah, di samping itu berarti juga dari sisi Bank Jambi nih sudah mengikuti lah standar-standar untuk menghasilkan membuat produk yang inline dengan syariah. Nah, gitu. Berarti dari sisi OJK nih Pak. Nah, kita apa nih Pak yang bisa kita lakukan ya kepada masyarakat ya Pak agar Bapak Ibu kita di rumah gitu ya, masyarakat umum paham nih dengan konsep keuangan syariah nih Pak. Iya. Yang pasti dari sisi kebijakan kita udah bikinin peta jalan bagaimana roadmap terutama perbankan syariah Prof diatur. Salah satunya spin off tadi. Terus yang kedua bagaimana edukasi secara masif. Itu yang belum ya. Bahwa syariah ini punya ruang kita bisa untung kalau katakanlah untuk syariah ini gitu ya. Nah, tapi itu semua akan sulit terjadi ketika industri syariah kita belum mature. Nah, mature-nya tadi perlu 3 tahap tadi. Development, transformasi, dan baru memberikan akses. Gitu. Sehingga supply demand, ibaratnya gitu ya Prof, supply demand antara industri jasa keuangan yang sudah mature, yang sudah oke, kemudian baru kita dorong masyarakat di syariah itu menguntungkan loh. Yang kedua, kepastiannya ada. Gitu kan ya? Halal lagi. Halal dan juga
tadi Prof bilang non maghrib. Iya. Iya kan? Iya. betul, Nah, Pak. kita muslim kan? Iya. Iya. Jadi kalau ditanya, Pak Yan punya akun perbankan syariah? Punya saya, Bro. Oh, saya punya. Lebih besar di situ daripada Ada konvensional. yang konvensional, karena sudah paham Tapi ya Pak. kita nggak bisa juga melihat kondisi yang saat ini, bagaimana industri jasa keuangan itu memberikan layanan. Ya. Belum Kan prima ya, ada belum harus bayar. cepat. Harus Gitu ya. prima dia. Misal katakanlah contoh ada pengusaha yang butuh transaksional secara digitalisasi gitu ya. Nah, sementara di satu sisi ada perbankan kita atau industri keuangan syariah kita yang belum siap. Tapi saat ini alhamdulillah Prof kita udah punya tuh perbankan syariah yang bagus, yang selalu berinovasi ya itu kan ya. Banking. BSI. Nah, mudah-mudahan unit usaha syariah Jambi juga bisa mengakselerasi itu. Mobile banking. Mobile banking, transaksi digital. Ya. Terus kemudian bagaimana kita memberikan pembiayaan itu langsung by mobile banking gitu ya. Praktis, cepat dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Nah, ini PR kita juga di OJK, bagaimana mempercepat, mengakselerasi itu. Benar yang Prof bilang tadi, nggak bisa kita sendiri. Kita butuh seluruh elemen, termasuk KDKS. Iya. Next kalau ini. Iya, kalau pusat kan NKS ya. Termasuk juga insan-insan yang bergerak di bidang keuangan syariah, ya. Terus kemudian juga pasar modal syariah kita coba tingkatkan lagi gitu Bro. Sehingga ketika ada katakanlah ekses dari uang masyarakat bisa menggerakkan perekonomian dengan berbasiskan syariah. Gitu. Baik itu Pak kan dari sisi akses ya, akses keuangan syariah ya. Nah kalau di OJK sendiri Pak, kalau orang sudah mengakses kan siapa tahu dia nggak ngerti gitu kan Pak. Secara inklusi dia dapat, tapi secara literasi belum nih mungkin Pak. Nah, bisa diceritakan nggak ke kami Pak, program-program OJK Jambi dalam meningkatkan literasi keuangan syariah tersebut Pak? Iya. Sekarang kita ada yang lagi kita baru launching Prof, Bu. Namanya itu Gebiar. Gebiar itu singkatan dari Gerakan Keuangan Syariah di bulan Ramadan. Gebiar. Nah, itu lagi kita gerakan itu. Kita juga kalau yang secara menyeluruhnya ada Gencarkan, Gerakan Cerdas Keuangan Nasional. Ya kan? Iya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, itu agak sulit berjalan kalau seandainya nggak disupport oleh seluruh stakeholder, Bro. Jadi kita butuh dukungan para stakeholder, baik itu pemerintah daerah, akademisi, media, dan terutama industri jasa keuangan. Dan masyarakat sendiri, Pak. Iya, masyarakat sendiri tentunya gitu ya. Iya. Jangan nonton aja. Terus kemudian kalau untuk literasi keuangan syariah itu kita juga bulan Ramadan ini Prof, kita berupaya berencana untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita selenggarakan kegiatan-kegiatan yang lebih besar bersama dengan industri jasa keuangan dan forum komunikasi industri jasa keuangan Provinsi Jambi. Gitu. Dan ini kalau bisa terus menerus, jangan hanya bulan Ramadan Pak. Jadi sudah bulan Ramadan terus tiap bulan dilakukan. Berkelanjutan. Kalau bulan Ramadan aja, udahlah nanti lupa lagi. Kita juga punya program ini Prof. Ada kita yang pesantren. Kita pesantren programnya. Jadi kita kerjasama dengan pesantren bagaimana kita mengedukasi dan melakukan inklusi di sana. Itu ada juga itu program-program yang kita buat dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, Gencarkan tadi Bapak bilang ya kan Pak, apa bedanya dengan edukasi kita biasa nih Pak, Gencarkan itu Pak? Kalau Gebiar tadi khusus bulan Ramadan gitu ya. Nah kalau Gencarkan gimana tuh? Gencarkan itu suatu program yang benar-benar masif Prof, nasional, secara nasional. Lebih nasional ya Lebih Pak, nasional skalanya dan itu kita ada ukurannya. Bagaimana kita bisa mengedukasi dan bahkan meningkatkan indeks literasi Prof. Karena kalau secara nasional itu 2023 itu indeks literasi kita itu 65%. Sementara indeks inklusi kita itu di 75%. Nah, itu PR kita bersama. Harus naik terus ini kan. Harus naik terus. Karena kalau semakin terliterasi masyarakat
itu mudah-mudahan harapannya tidak terjerat lagi tuh yang namanya pindar ilegal, pinjol ilegal, judo. Kalau sekarang kan pinjol itu namanya pindar, Prof. Pinjaman dalam jaringan. Prinsipnya sih sama aja, pinjol. Terus nggak tergiur dengan investasi bodong. Gitu. Karena udah tahu masyarakat, wah ini udah nggak bener nih, kita nggak usah masuk investasi di sana. Jadi begini Pak, kalau menurut saya, kalau mahasiswa masyarakat ini yang mayoritas Muslim ini, sedangkan tadi di Manado, bukan di Manado aja Pak, di Jambi ini juga yang non Muslim itu lebih senang dia ke bank syariah karena dia ada kepastian. Nah kita berharap, asal kita ini semuanya masyarakat di Jambi ini mau Muslim atau tidak Muslim, dia memahami betul keuangan syariah ini, saya yakin dia tidak akan terpengaruh karena keuangan syariah itu jelas tadi kan anti maghrib. Anti mesir yang judi-judi, sudah tuh goror yang tidak pasti-pasti, dan anti riba. Oleh karena itu dia pasti aja dia ngitung, oh judi online ini mesir nggak, judi, tidak mau dia. Sudah itu yang investasi yang nggak jelas ini kan, jual beli uang, itu investasi juga kan. Hari ini dolar sekian, beli sekian, nanti itu kan ada gorornya itu, tidak ada pastiannya. Itu udah tahu, ini tidak boleh, dalam ini tidak boleh. Akhirnya dia lebih baik ke uang yang anti maghrib ini. Sehingga judi online tidak ada, minjam apa namanya ini, minjam melalui ilegal itu, yang online itu, minjam online itu kan banyak sekali, mudah aja. Asal ada KTP dapat sekian-sekian. Minjamnya mudah, pas bayarnya payah gitu. Ada lagi kita sudah terkenal nih Pak Yan, bank kan ada yang terkenal kan Bank 46. Nah dulu terkenal Bank 48. Bapak udah tahu kan Bank 48 kan? Minjam 4 kembali 8. Wah itu. Bank 48 itu banyak betul. Saya dekat rumah saya tuh dulu, aduh kasihan ini, minjamlah dia duit segitu, kembalinya tuh pusing kepala. Akhirnya minjam uang ke kita Pak, kayaknya daripada dia terjerat kan, udahlah kita kasih aja lah, nggak usah dikembalikan, tidak masalah karena tidak banyak. Dia uangnya harian. Bunganya 0,5% satu hari, setengah hari, ada 1 hari 0,5%, kalau 2 hari 1%, sebulan 15%, setahun berapa ya? Makin banyak ya Pak. Makin banyak dia. Baik, mungkin nanti kita lanjutkan lagi Pak sesi tanya jawab kita setelah yang berikut ini. Terima kasih. Baik Bapak Ibu pemirsa sekalian, kembali lagi bersama kami dalam talk show Keuangan Syariah. Nah tadi kita sudah berbincang dengan 3 narasumber kita yang sudah panjang lebar menjelaskan terkait dengan keuangan syariah, manfaatnya nih dan apa saja yang menyebabkan orang-orang harus kalau bisa ke keuangan syariah ya, produk-produk perbankan syariah. Tadi Bu Riza sudah menyampaikan juga bahwasanya ada produk-produk perbankan syariah tadi, tabungan seginjai, kemudian KPMR ya Ibu ya, yang senantiasa dengan sesuai dengan prinsip syariah karena sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Kemudian juga Prof. Amir juga sudah menyampaikan bahwasanya kalau Provinsi Jambi itu potensi sektor ekonomi halalnya itu di halal fashion. Nanti bisa didukung oleh Ibu Riza di Bank Jambi. Nah dari sisi OJK juga sebagai regulator sudah menyampaikan nih kalau OJK sendiri sudah punya program-program dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah. Tadi Bapak Yan sudah menyampaikan bahwasanya ada Gencarkan, ada Gebiar, kemudian juga ada ekosistem kepada pesantren untuk peningkatan literasi. Nah selanjutnya nih Bapak Ibu kita dengar secara bersama closing statement dari Pak Yan, Kepala OJK Provinsi Jambi. Pak, mohon dijelaskan kepada kami Pak. Iya, Pak Nenes. Ya pada intinya kita dari Otoritas Jasa Keuangan itu selalu berusaha, berupaya untuk bisa meningkatkan pertumbuhan akses dari keuangan syariah ini. Karena itu diamanatkan di undang-undang. Ya. Maka dari itu beberapa langkah seperti adanya ketentuan POJK terkait yang spin-off sudah kita keluarkan. Yang ibaratnya itu memaksa, Prof. Memaksa ketika asetnya sudah melebihi sekian persen yang ditentukan.
Terus kemudian dari sisi kebijakan kita mengeluarkan ketentuan-ketentuan, dari sisi eksekusi kita selalu melakukan edukasi dan literasi, Prof. Nah, ini salah satunya ini. Salah satu dari kegiatan kolaborasi OJK, FKIJK, TVRI, gitu ya, Prof. Dan Bulog juga dalam konteks apa? Untuk memberikan edukasi dan literasi dalam rangka meningkatkan inklusi juga, terutama keuangan syariah, gitu, Prof. Jadi sepakat dengan Prof. Amir tadi bahwa kita harus masif, satu irama, satu langkah gitu ya, untuk mengeksekusi. Bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat bahwa keuangan syariah, perbankan syariah itu memberikan hal yang positif banget gitu ya. Apalagi terutama untuk kita yang sebagai mayoritas muslim ya, Prof. Terus yang kedua, di sisi lain kita di OJK itu juga membuat strategi bagaimana industri jasa keuangan syariah, industrinya ya, terutama perbankan syariah itu bisa mampu bersaing dan terus tumbuh, mampu bersaing terus tumbuh dari dalam hal apa? 3 tadi. Bagaimana mendevelop produk-produknya, bagaimana melakukan transformasi, perbaikan-perbaikan sehingga meningkatkan daya saing, terus baru meningkatkan aksesnya. Jadi saya yakin kalau semuanya bersih dan berkolaborasi ya, Prof. Pertumbuhan keuangan syariah di Provinsi Jambi ini bisa lebih meningkat. Share-nya yang saat ini di kisaran 11-12% aset ataupun pembiayaan itu bisa lebih meningkat. Baik. Semoga itu terjadi ya, Pak ya. Amin ya Rabbal Alamin. Alamin. Dari Pak mungkin Pak singkatnya, Pak. Tadi kita sudah jelaskan bahwa keuangan syariah ini kan bilang Pak Ian itu sumbernya dari Al-Qur'an ya dan hadis. Dan di sana ada keberkahan. Nah, ini yang harus kita jadikan pedoman dalam menjalankan keuangan syariah ini, mempraktekkan keuangan syariah ini. Dan itu sangat tergantung kepada kita semua. Siap. Oleh karena itu masyarakat, yang terutama masyarakat muslim, manfaatkanlah keuangan syariah ini sebaik-baiknya. Kalau kita ingin menjadikan bahwa ekonomi dan keuangan syariah itu menjadi nomor 1 di dunia, bukan nomor 3 seperti sekarang, terutama Jambi ini. Tadi Jambi sudah, kalau nasional sekitar 7% keuangan ekonomi syariah kita sudah agak bangga ini, sudah 11 Pak ya. 11% pasar kita, pangsa pasar kita. Dan kita harus meningkat lagi untuk tahun depan, mungkin tidak 11-12 tapi 15%. Insya Allah itu, ya Prof ya, itu akan meningkat. Harus kita sama-sama. Jadi UMKM yang besar, masyarakat biasa, masyarakat pemerintah dan segala macam harus mengimplementasikan keuangan syariah itu dalam praktek sehari-hari. Begitu juga kita harapkan Bank Syariah, Bank Jambi khususnya, ini bagaimana sosialisasikan aktivitas. Berarti kolaborasi ya Pak ya? Iya, kolaborasi. Selanjutnya di Ibu Riza? Ya, kalau kita di Bank Jambi ya, kita memberikan pesannya gini. Kami berusaha akan terus memberikan atau mendirikan unit usaha syariah. Dan ini kami buktikan di tahun 2025 ini di seluruh kantor konvensional kita sudah bisa menerima layanan syariah. Itu yang pertama ya Pak ya. Mungkin yang kedua juga sama dengan Pak Ian, dengan Pak Profesor, melakukan edukasi yang berkelanjutan. Dan ini kami bekerja sama dengan regulator OJK, Bank Indonesia, dan juga dengan pemerintah daerah. Sehingga sasaran kita itu bukan hanya untuk pelajar, juga ibu rumah tangga, pelaku UMKM. Betul. Ya, jadi semuanya informasikan yang baik karya itu apa. Intinya kita kolaborasi sinergi untuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah yang lebih masif dan merata ya Bu ya. Baiklah Bapak Ibu, demikian talk show keuangan syariah kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini sudah dihadiri juga oleh Bapak Ibu dari industri jasa keuangan. Kemudian saya Septarini Juminastiti undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.